Shalom Kids Impact, sejak kecil sudah kuat, yeay! Ngomong-ngomong, bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Lilin harap adik-adik penuh dengan sukacita dan semangat. Seperti kakak nih, kakak sudah semangat untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Adik-adik, tahu nggak sih, di bulan ini bangsa kita akan memperingati kemerdekaannya. Wow, satu momen yang luar biasa loh. Tentunya tidak mudah melupakan masa-masa sulit dalam masa-masa perjuangan, bahkan masa-masa penjajahan. Pasti akan meninggalkan rasa sakit hati. Tapi syukurnya bangsa kita mau bergerak maju, mengampuni para penjajah, bahkan mau bergerak maju bekerja sama untuk membangun bangsa kita. Nah, adik-adik, seperti bulan yang spesial ini, Kids Impact menyiapkan firman Tuhan dengan tema yang spesial. Minggu ini kita akan belajar tentang mengampuni. Adik-adik pasti tahu apa itu mengampuni. Ya, betul sekali. Mengampuni adalah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mengampuni lewat teladan yang Tuhan berikan. Kira-kira Tuhan memberikan teladan seperti apa sih dalam mengampuni? Sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika hari ini Tuhan kami boleh kembali beribadah. Sungguh besar penyertaan-Mu atas hidup setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau memberikan waktu kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan, kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk Kau bentuk. Biarlah firman yang disampaikan, sungguh boleh kami mengerti, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahkan sungguh Tuhan, kami percaya setiap adik-adik Kids Impact di tempat ini, Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum lanjut, siapa yang sudah menyiapkan alat tulisnya? Wah, keren banget. Siapa juga yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Wow, luar biasa. Bagi yang belum, yuk segera disiapkan, kakak tunggu ya. Jika semuanya sudah, sekarang sama-sama kita katakan, saya siap. Dengan paling semangat ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Saya siap. Adik-adik, seperti yang kakak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Nah, kita akan baca dari firman Tuhan di kitab Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Kakak bacakan untuk adik-adik semua ya. Sudah ketemu semuanya? Luar biasa. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Di ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Wah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus pun mau ya mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Meskipun Yesus tidak melakukan kesalahan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau malah sebaliknya? Kakak ceritakan ya sebuah perumpamaan yang pernah Tuhan sampaikan tentang mengampuni. Dikisahkan seorang raja yang memerintahkan untuk memanggil seluruh hambanya yang berhutang kepadanya. Di antara mereka ada seorang hamba yang berhutang sangat banyak dan orang itu tidak mampu melunasinya adik-adik. Sang raja sangat marah sehingga ia memerintahkan hambanya itu untuk dijual sebagai ganti hutang-hutangnya. Tidak hanya itu, bahkan keluarganya juga harta bendanya. Hamba itu sangat ketakutan adik-adik. Ia sujud menyembah kepada sang raja. Dan ia memohon belas kasihan sang raja supaya dia diberi waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Tanpa diduga, sang raja akhirnya tersentuh hatinya adik-adik. Dan ia mengabulkan permintaan orang tersebut. Tidak hanya sekedar mengabulkan, tapi sang raja menghapuskan seluruh hutang-hutangnya. Wow,
Hamba ini tentunya sangat bergembira adik-adik. Ia segera pulang. Tapi di tengah jalan adik-adik, ia bertemu dengan seorang temannya yang mempunyai hutang kepadanya. Dan jumlahnya jauh lebih kecil sebenarnya dari hutang yang dia pinjam dari si raja. Kira-kira menurut adik-adik, apa ya yang harus dilakukan oleh hamba ini? Betul, seharusnya dia juga memiliki belas kasihan, sama seperti sang raja yang sudah mengampuninya bahkan menghapuskan segala hutang-hutangnya. Tapi kenyataannya adik-adik, hamba ini tidak berbuat seperti itu. Dia malah berbuat kasar kepada temannya, bahkan ia memaksa temannya untuk segera membayarnya. Temannya ini memohon untuk diberi kelonggaran, diberi waktu untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi si hamba ini tidak bergeming adik-adik. Dia malah memenjarakan temannya. Akhirnya berita ini didengar oleh sang raja. Sang raja menjadi amat sangat murka adik-adik. Dan dia memerintahkan hamba ini dipanggil untuk menghadapnya. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Sang raja berkata kepada hamba ini, "Bukankah engkau memiliki hutang yang begitu besar kepadaku? Bukankah engkau memohon kepadaku agar aku memiliki belas kasihan kepadamu? Dan aku mengabulkannya. Bahkan aku menghapuskan seluruh hutang-hutangmu. Tetapi mengapa kau tidak melakukan hal yang sama kepada temanmu?" Dan akhirnya sang raja memerintahkan hamba ini untuk dipenjarakan sampai dia mampu melunasi hutang-hutangnya. Adik-adik, perumpamaan yang kakak sampaikan barusan, adik-adik bisa baca dalam Matius 18 ayat 21 sampai 25. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini? Yang pertama, kita mendapatkan pesan penting, yaitu kita harus meneladani Tuhan Yesus yang suka mengampuni. Dalam Lukas 23 ayat 33, kita tahu bahwa Yesus juga mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Maka demikian pula juga kita. Kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu, berapa kali kita harus mengampuni mereka? Petrus pernah bertanya adik-adik kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dan Yesus menjawabnya dalam Matius 18. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh simak dengan baik ya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi adik-adik, Tuhan menginginkan kita untuk mengampuni dengan tidak terbatas. Tidak hanya 1 atau 2 kali, tidak hanya hari ini ataupun besok, tapi seterusnya dan tidak terbatas. Siapapun yang berbuat dosa atau kesalahan, Tuhan Yesus tetap mengampuni loh adik-adik. Dan itu adalah bukti kasih Yesus terhadap kita. Jadi, mulai saat ini, jika ada dari teman-teman atau saudara yang berbuat salah kepada kita, maka kita harus mengampuni. Lalu pesan penting apa lagi sih yang bisa kita pelajari dari firman yang sudah kita dengarkan tadi? Yang kedua, adik-adik harus praktek mengampuni. Mengampuni itu memang sulit adik-adik, tapi Tuhan mau kita belajar untuk bisa mengampuni. Lalu menurut adik-adik, di manakah kita harus mengampuni? Apakah hanya saat di Kids Impact saat kita beribadah? Atau saat di rumah? Saat bersama mama dan papa? Benar sekali, jawabannya tidak seperti itu ya adik-adik. Tapi Tuhan mau kita mengampuni saat kita berada dimanapun. Tidak hanya saat di Kids Impact, tidak hanya ada di rumah, tidak hanya saat kita di sekolah, tidak hanya saat kita bermain dengan teman-teman. Tapi dimanapun kita dapat belajar mengampuni. Lalu kita mengampuni kepada siapa, Kak?
Misalnya di rumah, mengampuni kakak atau adik yang sudah berbuat kasar kepada kita. Di sekolah, misalnya kepada teman kita yang sudah berbuat kasar atau berkata-kata kasar kepada kita. Lalu kepada siapa lagi kita harus mengampuni? Kepada orang lain. Misalnya ada orang yang tidak sengaja menyenggol kita. Nah, kita juga harus mengampuni mereka adik-adik. Kak Lilin percaya adik-adik pasti bisa melakukannya. Yuk adik-adik, kakak ajak semua adik-adik untuk berdoa. Tirukan doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang mengampuni ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk menjadi terang dan garam dunia, dimanapun kami berada, untuk saling mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang waktunya ayat Mas. Are you ready? Yeay! Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Ayat Mas hari ini diambil dari Matius 6 ayat 14. Tapi sebelum baca, kakak mau cek suara adik-adik semua. Apakah masih tetap semangat atau tidak? Ikuti kakak ya. A, I, U, E, O. Wah, mantap suaranya. Semuanya semangat. Yuk langsung aja kita baca bersama-sama ayat Mas kita hari ini dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kita baca sekali lagi ya. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Yeay, 2 jempol buat adik-adik semua. Puji Tuhan, hari ini adik-adik telah menerima berkat firman Tuhan tentang mengampuni. Ingat ya, Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Dan Tuhan Yesus mau kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus pasti memampukan adik-adik semua untuk melakukannya. Tuhan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan. Semangat adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.